Bayangkan seorang jenderal besar yang pernah menggenggam kekuasaan selama lebih dari 3 dekade, dan di balik segala kekuatan itu ada jejak masa kecil di ruang-ruang kelas sederhana di bawah bimbingan guru-guru Muhammadiyah. Dialah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sosok yang dalam catatan sejarah bukan hanya membangun, tapi juga membentuk wajah bangsa. Namun di balik hubungan panjangnya dengan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, terdapat cerita yang tak hanya berisi pujian, tetapi juga ketegangan, kritik, dan perbedaan jalan. Hari ini kita akan menelusuri kisah itu tentang Soeharto dan Muhammadiyah, antara cinta, kuasa, dan kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soeharto kecil tumbuh di sebuah desa, yaitu Desa Kemusuk, Yogyakarta, pada tahun 1920-an. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan ulama besar. Tapi disinilah ia mengenal pendidikan formal lewat sekolah rakyat. Dan kemudian melanjutkan sekolah ke Muhammadiyah di Wuryantoro dan Yogyakarta. Dari sekolah itu Soeharto mengenal disiplin, kesederhanaan, dan nilai-nilai Islam berkemajuan yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Ia belajar tentang kerja keras, kebersihan, dan kemandirian, sebuah nilai yang kelak membentuk karakternya sebagai pemimpin. Bahkan dalam beberapa muktamar Muhammadiyah, Soeharto menyebut dirinya sebagai bibit Muhammadiyah yang ditanamkan untuk bangsa ini. Sebuah pengakuan yang membuat banyak warga Muhammadiyah bangga, karena salah satu anak ideologis mereka berhasil menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Tidak sedikit pejabat tinggi Orde Baru berasal dari lingkungan Muhammadiyah, dari birokrat, menteri, hingga akademisi. Kedekatan ini menciptakan jembatan yang kuat antara negara dan organisasi Islam modern tersebut. Tapi seperti banyak hubungan panjang lainnya, keakraban itu tidak selalu berjalan tanpa badai. Smart people, awal 19 hanyalah strategi agar dakwah tetap berjalan dalam ruang negara yang semakin menutup diri. Smart people, akhirnya Muhammadiyah secara resmi menerima Pancasila sebagai asas, tapi dengan tafsir sendiri. Pancasila adalah milik bersama dan tidak bertentangan dengan Islam. Namun luka ideologis tetaplah ada. Hubungan Muhammadiyah dan pemerintah menjadi lebih formal, tidak lagi hangat seperti sebelumnya. Ketegangan memuncak di awal tahun 1990-an. Amin Rais, seorang intelektual muda Muhammadiyah, mulai melontarkan gagasan-gagasan suksesi nasional, sebuah istilah yang kala itu dianggap tabu, bahkan berbahaya. Ia menyerukan perlunya pergantian kepemimpinan nasional kekuasaan.
Smart people, tapi tidak bisa dipungkiri, di balik kritik dan kontroversi, era Soeharto juga menorehkan keberhasilan besar yang diakui dunia. Program Revolusi Hijau misalnya mengubah wajah pertanian Indonesia. Melalui intensifikasi pupuk, benih unggul, dan irigasi, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984. Dan Soeharto menerima penghargaan dari FAO, Badan Pangan Dunia PBB. Kemudian, program Keluarga Berencana atau KB dengan slogan 2 anak cukup termasuk sukses atau berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan. Sekolah dasar impres dibangun di seluruh pelosok, membuka jalan bagi jutaan anak Indonesia, anak-anak desa meraih pendidikan. Dan tak kalah pentingnya, pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol Jagorawi, bendungan Jatiluhur, dan PLTA Cirata yang menjadi fondasi bagi perekonomian modern Indonesia. Soeharto juga membangun lembaga seperti ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang memberi ruang bagi intelektual Muslim termasuk kader Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Dengan kata lain, meski hubungannya dengan Muhammadiyah sempat berjarak, warisan pembangunan Soeharto tidak bisa dihapus dari sejarah bangsa. Smart people, setelah kejatuhan Orde Baru pada 1998, tokoh harus mencakup seluruh perjalanan hidupnya, bukan hanya satu bab sejarah saja. Bagi sebagian warga Muhammadiyah, Soeharto tetaplah anak ideologis dari gerakan Islam berkemajuan yang pernah menanamkan nilai-nilai kejuangan dalam diri. Akhirnya, hubungan Soeharto dan Muhammadiyah adalah cermin dua dunia, dunia kekuasaan dan dunia dakwah. Satu bergerak dengan logika stabilitas, satu lagi semangat perubahan. Dari Sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta hingga Istana Negara di Jakarta, perjalanan Soeharto seakan menegaskan satu hal, bahwa kekuasaan tanpa nilai akan kehilangan arah, dan nilai tanpa kebijaksanaan bisa kehilangan pengaruh. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah ini, bahwa sejarah bukan hitam.